Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Pada saat Dybala datang ke Villa Stuart, kehadiran Francisco Totti di klinik tersebut juga menarik perhatian banyak penggemar yang hadir. Mantan kapten itu, ketika ditanya langsung tentang kemungkinan kembali ke manajemen Roma dalam waktu dekat, menjawab singkat, "Saya rasa tidak." Komentar-komentarnya muncul hanya beberapa hari setelah pertemuan yang telah membangkitkan harapan di dalam kubu Giallorossi. Pada Senin malam, Totti makan malam di Rinaldis di Istana Quirinale, bersama Gianpiero Gasperini dan Vincent Candela. Selama makan malam, mereka membahas tidak hanya prospek teknis tim, tetapi juga sifat peran yang mungkin diemban oleh pemain nomor 10 tersebut. Namun, peran sebagai pemain perwakilan yang awalnya diusulkan oleh klub tampaknya tidak sepenuhnya meyakinkan mantan kapten tersebut. Pemeriksaan artroskopi yang dijalani Paulo Dybala mengungkap adanya robekan kecil parsial pada meniskus luar lututnya. Dalam prosedur tersebut, bagian yang mengalami kerusakan telah dirapikan oleh tim medis, sehingga kondisi lutut pemain Argentina itu kini berada dalam tahap pemulihan. Namun demikian, Dybala diperkirakan harus menepi sekitar 5 minggu sebelum bisa kembali bermain bersama AS Roma. Absennya sang Lajoya tentu menjadi kehilangan penting bagi Roma, mengingat perannya sebagai salah satu pemain kunci dalam skema tim musim ini. Jelang laga Genoa vs AS Roma di Stadio Luigi Ferraris, Gianpiero Gasperini mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan stadion tersebut. Pelatih Roma itu pernah menangani Genoa pada tahun 2006 sampai tahun 2010 dan tahun 2013 sampai tahun 2016, sehingga kembali ke Marassi selalu menghadirkan kenangan spesial. "Setiap kali saya kembali ke sana, emosinya selalu muncul lagi. Sambutan dari para fans Genoa saat pertama kali saya kembali sebagai lawan adalah salah satu kepuasan terbesar dalam karir saya." Gasperini juga memberi ucapan kepada Daniele De Rossi dan Genoa, sembari berharap mereka bisa mencapai target keselamatan di Serie A, sementara Roma berjuang untuk finish di zona Liga Champions. Tarantino selangkah lagi kembali ke Giallorossi sebagai kepala akademi. Setelah hampir 3 tahun menjabat sebagai manajer Akademi Muda Inter, Massimo Tarantino akan kembali ke ibu kota, di mana ia akan mengambil peran yang sama. Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Pasquale Guaro, Tarantino akan menandatangani kontrak 5 tahun dengan Roma, menandai kembalinya dia setelah sebelumnya bekerja di Giallorossi dari tahun 2013 hingga 2019. Lampu hijau telah datang dari Appiano Gentile, dan klub Nerazzurri sudah mengevaluasi kandidat baru. Pengalaman dan pengetahuannya tentang Akademi Muda merupakan aset penting bagi Roma, yang bertujuan untuk mengembangkan dan membina talenta masa depan. Evan Dika menikmati musim yang luar biasa, mengukuhkan keunggulan yang ia tunjukkan tahun lalu. Bek asal Pantai Gading ini telah menjadi salah satu pemain andalan Roma yang tak tergantikan, mengukuhkan posisinya di antara bek tengah terbaik di Italia. Penampilannya terus memukau, tidak hanya karena kemampuan bertahannya tetapi juga karena kontribusi ofensifnya. Setelah paceklik gol sejak tiba di ibu kota, Dika akhirnya berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan Serie A terakhirnya melawan Cremonese dan Juventus, memberikan dukungan penting bagi timnya di momen-momen krusial. Performa dan kemampuan serbagunanya kini menjadi sorotan banyak klub Eropa. Menurut portal Spanyol Sport.es, Barcelona sedang mencari bek tengah berkaki kiri dan telah mengincar Dika. Saat ini masih dalam tahap diskusi awal, dan klub Katalan tersebut sedang menjajaki beberapa opsi, meskipun mereka belum membuat keputusan akhir. Tim Flick memiliki beberapa bek lain dalam daftar incaran mereka dan akan mengevaluasi semua opsi menjelang musim panas, saat di mana perkembangan signifikan dapat terjadi.
Meskipun minat dari Barcelona semakin meningkat, kepergian Dika belum tentu terjadi. Roma menyadari situasi keuangan sang pemain dan dapat mempertimbangkan tawaran jika ada. Namun, pemain asal Pantai Gading ini adalah figur kunci bagi tim Gianpiero Gasperini, dan kemungkinan transfernya bisa menjadi keputusan yang sulit bagi Giallorossi, yang kemungkinan besar tidak ingin melepas salah satu pemain terbaik mereka tanpa imbalan yang layak. Dua hari sebelum pertandingan Genoa-Roma, Daniele De Rossi mengadakan konferensi pers untuk menilai kondisi para pemain dan menganalisis pertandingan leg kedua melawan tim yang dipimpinnya hingga September lalu. Pelatih Rossoblu memberikan kabar terbaru mengenai situasi cedera, Norton Cuvi dan Otoa saat ini sedang berlatih. Saya tidak tahu apakah mereka akan dipanggil, tetapi kabar baiknya adalah mereka merasa lebih baik. Baldanzi dipastikan tidak akan tersedia, tetapi dia juga memberi kami harapan. Kita perlu memahami apakah, dan seberapa banyak, risiko yang perlu kita ambil untuk Brook. Kita juga bisa berhati-hati, meskipun dia merasa cukup baik. Perhatian kemudian beralih ke pentingnya pertandingan tersebut, mengingat kekalahan di leg pertama, ini adalah pertandingan terburuk kami sejak saya berada di sini, terlepas dari kesalahan yang kami buat di pertandingan lain dan kekuatan lawan kami. Kualitas Roma tak tertandingi, tetapi kami kurang bereaksi. Kami telah bermain melawan tim yang memberi kami tekanan, seperti Napoli atau Atalanta, tetapi kami selalu bereaksi. Kami sedikit lengah di sana. Ini tidak akan seperti pertandingan lainnya, tetapi saya mulai terbiasa dengan situasi ini dan fokus untuk membawa pulang poin. Senang rasanya memainkan pertandingan ini di kandang karena kenangan terakhir saya tentang Ferrari adalah stadion yang penuh dengan perayaan dan kehangatan, mendukung tim. Mengenai absennya Paulo Dybala, sebelum pertandingan, kami membuat susunan pemain hipotetis seperti yang kalian para jurnalis lakukan, dan tidak peduli bagaimana kalian menyusunnya, mereka selalu luar biasa. Saya mengirimkan pelukan untuk Dybala, seperti yang saya lakukan ketika saya memberinya penghargaan paternitas. Saya tidak tahu siapa yang akan absen, tetapi ini adalah tim yang telah membuktikan bahwa mereka dapat mengalahkan siapapun, mereka hampir mengalahkan Juve. Mereka adalah tim yang kuat yang mengumpulkan banyak poin di awal musim, mungkin tanpa bermain terlalu bagus, tetapi sekarang mereka menyerupai Atalanta di masa lalu. Mereka adalah tim dengan penguasaan bola yang berkualitas dan pemain yang dapat menentukan hasil pertandingan. Mengenai kualitas taktik lawan dan dampak Daniel Malen, Gasperini melakukan hal-hal luar biasa di sini, dan kemudian dia juga melakukan hal-hal luar biasa di Atalanta. Saya pikir dia menciptakan Atalanta ini. Saya pikir dia adalah arsitek hebat dari keajaiban itu, membuat segalanya menjadi lebih baik dalam hal hasil. Roma adalah tim yang kuat dan sulit dikalahkan, juga karena alasan itu. Saya rasa Malen telah memberikan sesuatu yang berharga bagi Roma, dia mewakili tipe pemain teknis yang mampu menyatukan permainan dan terampil di area penalti. Saya tidak terlalu mengingatnya, kita perlu sangat teliti dalam menjaganya.